Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar saudara-saudara? Baik, dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang kasih saya kesempatan malam ini khotbah di tempat ini lagi. Terima kasih buat Bapak Eli dan juga saudara-saudara yang sudah memberikan kesempatan bagi saya berkhotbah malam hari ini. Harusnya minggu lalu, tapi saya sudah ada jadwal khotbah di lain tempat sehingga hari ini atau malam ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah jam 8 malam tepat. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat 13. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Karena hanya 4 ayat saja, saya minta kita semua baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara-saudara. Saya akan beri judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah menang dalam peperangan rohani. Oke, sudah ketemu semua? Amin. Kayaknya baru sedikit yang amin. Sudah ketemu semua? Oke, mari kita mulai 2-3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Beri tepuk tangan untuk pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Rasul Paulus adalah rasul yang merintis jemaat atau gereja Efesus. Alkitab mencatat bahwa selama 3 tahun setengah Rasul Paulus ada di Efesus. Bahkan selama dia ada 3 tahun setengah di kota Efesus, hampir seluruh Asia itu mendengarkan Injil. Dan tahukah saudara, ketika dia berpamitan dengan jemaat-jemaat yang ada di Efesus, di dalam Kisah Rasul pasal 20, dia banyak sekali memberikan pesan atau nasihat kepada mereka. Dan salah satu nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus adalah mereka harus waspada kepada yang namanya tipu muslihat daripada iblis. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 19, kalau saya dan saudara baca, kita akan menemukan bahwa kota Efesus, saudara, setannya banyak sekali. Rasul Paulus pernah, saudara, ada di kota itu, dan bekas kain atau sapu tangan dia itu dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan juga untuk mengusir roh-roh jahat. Tidak heran ada anak-anak Skewa yang pakai nama Tuhan Yesus karena pemberitaan Paulus untuk usir setan. Saudara pernah baca itu, saudara-saudara? Mereka pakai nama Tuhan Yesus untuk usir setan yang ada di Efesus. Tetapi setan bilang begini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Kalian ini siapa? Akhirnya mereka dihardik, saudara, oleh setan dan mereka lari dalam keadaan terluka, bahkan telanjang. Saya mau tanya saudara-saudara, di Kupang NTT Indonesia setan banyak atau tidak? Coba lihat kiri kanan. Nah, setan itu, saudara, dia tidak nampak karena dia itu roh. Yang nampak adalah antek-anteknya atau kaki tangannya. Sehingga Rasul Paulus mencatat tadi, antek-antek daripada setan atau iblis adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, apalagi saudara, roh-roh jahat di udara, dan apalagi saudara-saudara, penghulu-penghulu dunia ini. Kenapa? Karena ketika iblis itu mau sama dengan Allah, dia itu dilemparkan ke muka bumi. Sehingga alam raya ini, saudara, itu dikuasai oleh iblis.
Yang iblis tidak bisa kendalikan adalah Allah sendiri. Tidak bisa. Karena dia bukan maha kuasa, tapi dia punya kuasa. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus supaya mereka harus hati-hati akan tipu muslihat daripada iblis. Kenapa? Karena memang iblis adalah bapa pendusta atau pembohong atau pandai sekali untuk menipu manusia. Kenapa manusia itu gampang sekali ditipu oleh iblis? Saya kasih dua alasan. Yang pertama adalah karena manusia itu seringkali mendengar bujukan atau bisikan dari iblis dan manusia lebih taat kepada iblis. Contohnya adalah waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada mereka bahwa semua pohon di dalam taman ini buahnya boleh kalian makan. Dan itu dicatat di dalam Kejadian, saudara-saudara, pasalnya yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tetapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kalian makan. Jangankan makan, sentuh aja tidak boleh. Yakni pohon pengetahuan. Ketika kalian makan, maka kalian pasti akan mati rohani. Tetapi dalam Kejadian pasal 3, iblis tahu bahwa rencana Allah bagi manusia ini sungguh-sungguh istimewa, unik, luar biasa. Sehingga iblis pakai sarana yang paling cerdik, yakni binatang yang paling cerdik di darat, yakni ular. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut sebagai Hanahas. Hanahas itu adalah ular atau binatang yang paling cerdik yang ada di darat. Jadi iblis itu kalau mau kasih jatuh saya dan saudara, dia cari yang paling cerdik. Dia cari yang paling pandai supaya saya dan saudara itu mudah ditipu oleh dia. Dia menjumpai Hawa dan akhirnya dia berkata kepada Hawa, "Bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan?" Alkitab berkata, semua pohon boleh dimakan. Tetapi iblis datang berkata bahwa bukankah semua pohon? Iblis mengurangi firman Tuhan. Firman Tuhan itu utuh, saudara, lengkap, sempurna. Tapi memang iblis ini cerdik sekali karena dia mantan malaikat yang ada di surga yang dilemparkan ke bumi. Sehingga dia tahu bagaimana bisa menjatuhkan manusia. Akhirnya Hawa membuka ruang diskusi untuk berkomunikasi dengan ular yang adalah sarana daripada iblis. Hawa berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kami makan. Nanti kami makan, kami akan mati. Iblis langsung sambut apa yang menjadi argumentasi daripada Hawa dengan berkata, tidak, kalian tidak akan mati, tapi kalian akan sama seperti Allah. Tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Dan akhirnya saudara-saudara, Hawa melihat bahwa buah itu, saudara, Hawa melihat bahwa buah itu, saudara, enak, nikmat, menarik untuk dimakan. Maka dia petik, kemudian dia makan dan dia kasih kepada suaminya Adam. Dan ketika mereka makan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka mendapati diri mereka telanjang. Padahal Tuhan sudah kasih tahu mereka bahwa semua di sini boleh kalian makan. Tetapi pohon pengetahuan buahnya tidak boleh kalian raba, bahkan makan. Tetapi memang iblis pandai, saudara-saudara, sehingga dia bisa menjatuhkan manusia. Saya mau berkata, saya dan saudara ibadah malam hari ini, iblis sedang lihat saya dan saudara datang beribadah. Dan iblis akan cari cara untuk menipu saya dan saudara dengan bagian atau bidang atau pergumulan kita masing-masing. Sehingga kalau saya dan saudara tidak pandai untuk peka dengan cara kerjanya iblis, saya dan saudara akan mudah sekali ditipu
oleh iblis. Tetapi yang baik saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan bagi saya dan saudara rahasianya. Bagaimana saya dan saudara bisa menang atas peperangan rohani melawan iblis? Jawabannya kalau saya dan saudara lihat, itu di ayatnya yang ke-11 dan juga ayat 13. Di situ firman Tuhan mengulang 2 kali. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau itu diulang 2 kali, berarti itu sesuatu yang sangat penting. Ada amin? Amin. Diulang. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Diulang sebanyak 2 kali. Berarti Paulus ingin menyadarkan mereka bahwa peperangan rohani itu berbeda dengan peperangan jasmani. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama, Israel mau rebut tanah Kanaan, semua musuh mereka itu ditumpah saudara secara lahiriah atau jasmani. Tetapi berbeda peperangan rohani saya dan saudara di zaman perjanjian baru, bahkan zaman anugerah ini, peperangan kita itu bukan melawan manusia, tapi peperangan kita itu melawan siapa yang ada di balik dari manusia itu, yakni iblis. Iblis bisa pakai suami, iblis bisa pakai istri, betul atau tidak? Iblis bisa pakai anak-anak, bisa atau tidak? Iblis bisa pakai mertua, bisa atau tidak? Iblis bisa pakai, loh, bisa banyak tuh. Itu berarti mertua masalah tuh berarti. Iblis bisa pakai tetangga. Iblis pun juga bisa pakai apa saja untuk mengalahkan saya dan saudara dalam peperangan rohani. Dan saya mau berkata, peperangan rohani saya dan saudara sebelum terjadi, itu selalu dimulai dari hati dan pikiran. Makanya, waktu Yesus hadir dalam pelayanannya, dalam Matius pasal 5, dia mencatat bahwa peperangan rohani di akhir zaman itu lebih nyata dan lebih serius. Kenapa? Karena ketika seseorang pria melihat seorang wanita, jangankan mau berzina atau bersetubuh dengan dia, menginginkan dia saja, itu sudah berdosa. Jadi peperangan kita itu tidak frontal terjadi, tapi itu selalu dimulai dari hati dan pikiran saya dan saudara. Ketika itu sudah berulang-ulang, maka itu akan meluap dari lisan atau tutur kata kita dan juga tingkah laku saya dan saudara. Nah, perlengkapan senjata Allah yang Rasul Paulus maksudkan di sini untuk kita pakai dan mengalahkan iblis ada 2. Perhatikan ayat 14 sampai ayat 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Paulus memakai ilustrasi dari perlengkapan senjata prajurit-prajurit Romawi. Di situ ada ikat pinggang, ada apa lagi saudara? Baju sirah. Di situ ada apa lagi? Ketopong. Di situ ada apa lagi saudara? Saudara kalau baca, ada 5 alat atau perlengkapan yang dipakai untuk bertahan. Tetapi ada 1 perlengkapan yang dipakai untuk menyerang, yakni pedang roh. Apa itu pedang roh saudara-saudara? Firman Allah. Berarti untuk saya dan saudara menang atas peperangan rohani melawan dengan iblis, senjata Allah pertama yang saya dan saudara harus pakai adalah firman Tuhan. Ada amin? Saudara ingat Yesus dicobai di padang gurun? Iblis tahu bahwa Yesus sudah lapar di hari ke-40. Maka dia hadir dan dia menawarkan semua kenikmatan dunia. Makanya orang-orang tuh gampang sekali ikut dunia, karena iblis tuh berkuasa di dunia ini. Kamu minta apa aja, dia akan kasih.
Contohnya orang Jawa. Kenapa mereka suka pergi ke Gunung Kawi sana? Karena iblis berkata di sana tuh ada berkat di sana. Kamu pergi bertapa di sana, kasih sesajen di sana, nanti kamu punya usaha akan diberkati. Nanti kamu akan jadi orang sukses. Nanti kamu akan jadi orang yang berpengaruh. Kamu ngomong apa aja, orang akan ikut. Iblis ini, dia itu mengendalikan semua yang ada di dunia ini. Hanya satu saja yang dia tidak bisa kendalikan, yakni Allah, saudara-saudara. Sehingga waktu Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, selesai melakukan puasa 40 hari, dia datang, dia coba Tuhan Yesus. Tetapi sebanyak 3 kali dia mencoba untuk menyerang Yesus, dan Yesus itu jatuh dalam tipu muslihatnya. Tapi Alkitab juga mencatat Yesus pakai 3 kali firman Tuhan. Untuk apa, saudara? Menyerang iblis. Dan akhirnya iblis pergi meninggalkan Yesus. Satu-satunya atau senjata pertama yang saya dan saudara harus pakai untuk melawan iblis, yakni apa, saudara? Firman Tuhan. Makanya harus baca firman tiap hari. Ada amin? Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Angkat tangan. Puji Tuhan, udah bertobat berarti itu. Harus baca firman tiap hari, amin. Lo, Alkitab ini apa bagi saya dan saudara? Hanya buku yang menghias kamar kita atau ruang tamu kita? Atau buku yang sangat penting karena di dalamnya bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya adalah isi hatinya Allah, pemikirannya Allah, pekerjaannya Allah, kehendaknya Allah untuk saya dan saudara baca dan lakukan. Bahkan di dalam Alkitab itu berisikan peluru-peluru rohani supaya saya dan saudara ketika diserang oleh iblis, saya dan saudara pakai firman Tuhan untuk balas menyerang. Dan ingat, kita pakai firman Tuhan bukan sembarangan. Iblis kalau serang pakai apa? Balas pakai itu. Contohnya, saudara sedang khawatir. Iblis bilang khawatir terus, khawatir terus, khawatir terus. Orang khawatir itu sama seperti orang mau ke soe tapi udah takut mabuk. Itu contohnya begitu tuh. Karena jalan tuh berbelok-belok, saudara. Jadi belum pergi, dia bilang, aduh saya takut mabuk nanti sampai soe atau dalam perjalanan. Padahal dia tidak tahu sampai soe itu dingin enak di sana. Tapi karena khawatir, saudara-saudara, dia tidak mau pergi. Bahkan ada ibu-ibu, saudara, anaknya baru lahir. Tapi dia udah khawatir, nanti anak saya tuh nikah sama siapa. Bayangkan, anak baru lahir udah khawatir nanti nikah sama siapa. Di sini ada. Iblis akan serang kita sesuai dengan pergumulan keadaan kita. Kalau saudara sakit, iblis akan bilang begini, kamu tidak akan sembuh. Itu sebabnya jangan pergi doa di hamba Tuhan, cari dukun. Karena iblis akan serang saya dan saudara sesuai dengan pergumulan-pergumulan kita. Dan saya mau berkata, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, kemanapun dia pergi, roh jahat, iblis, saudara, itu dihancurkan. Karena dia pegang firman Allah yang menjadi garda depan dalam pelayanan bahkan kehidupannya. Sehingga waktu iblis menyerang, maka iblis tidak akan mempan untuk mengalahkan Rasul Paulus bahkan orang-orang percaya. Saya dan saudara pun juga tidak akan pernah dikalahkan kalau ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Ingat Yusuf? Waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia berkata bahwa suamimu tidak melihat, tapi Allah yang punya mata yang ada di sorga melihat saya. Sehingga waktu Yusuf itu mau dibujuk, Yusuf tidak mau mengikuti rayuan dari istri Potifar. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu punya mata. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang benar. Jadi saudara mau buat dosa apa-apa, ingat, manusia tidak lihat, ya, suami, istri, keluarga, orang dekat tidak lihat. Tapi ada Tuhan yang punya mata di sorga, yang menjelajahi seluruh dunia ini, sehingga melihat perbuatan saya
dan saudara. Lawan dia pakai apa saudara-saudara? Firman Tuhan. Jangan lawan pakai kekuatan saya dan saudara. Bapak dan saya biar badan besar begini, tapi kalau iblis hantam dia tidur saudara. Karena ingat, iblis bukan fisik, roh. Sehingga saudara harus lawan dia dalam peperangan rohani, melawan pakai pedang roh. Untuk apa? Hancurkan dia. Dan saya mau berkata, di akhir zaman ini, iblis punya cara kerja itu mengerikan. Makanya Paulus bilang tadi kita baca firman Tuhan. Dalam menuju Tuhan datang kedua kali, iblis akan pakai segala cara. Jadi kalau saya dan saudara tidak waspada, berbahaya. Kita yang ibadah ini saudara-saudara, kita yang pelayanan, kita ini musuh bebuyutan daripada iblis. Dia akan menjatuhkan saya dan saudara sehingga nama Tuhan itu dipermalukan. Tapi saya mau berkata, orang Kristen, orang percaya jatuh tidak akan pernah sampai tergeletak. Makanya pegang firman Tuhan. Baca Alkitab bukan pada waktu sakit saja, tapi pada waktu sehat pun juga bergaulah dengan firman. Daud yang orang bergaul dengan firman saja, dia bisa jatuh loh. Waktu tentara-tentaranya lagi perang, dia sedang asik di istananya. Dia lihat seorang perempuan yang cantik yang sedang mandi pada waktu itu. Namanya adalah Bathsheba. Langsung firman itu saudara hilang. Daud kirim informan, tanya itu perempuan siapa? Dia punya informan, intel bilang itu istri daripada salah satu orang pentingmu yang menjadi kepercayaan yang bernama Uria. Itu istri dia. Tapi saudara lihat, iblis bujuk Daud dari yang namanya melihat, kemudian menginginkan. Ketika menginginkan, Daud berzina. Ketika Daud sudah berzina, saudara, yang terakhir, dia membunuh. Apakah Daud kurang dekat dengan Tuhan? Tidak. Daud berkata dalam Mazmur 1, dia bergaul dengan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, orang yang baca firman saja masih bisa jatuh dalam dosa, apalagi orang yang tidak mau baca firman. Saya yakin tidak ada ayat-ayat di hati dia dan kepala dia. Saya jamin itu. Karena dia tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan. Tapi kalau dia bergaul dengan firman Tuhan, saya yakin iblis mau serang seperti apapun, dia akan pakai firman Tuhan, saudara, untuk menghancurkan tipu muslihat daripada iblis. Itu sebabnya saya dan saudara jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh rindu, lapar dan haus bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sering kali cerita di sini atau dimanapun. Saya sekeliling ini rumah sakit yang ada di Kupang ini sudah semua. Orang selalu telepon, Pak Andre, datang bantu doa kasih orang tua, adik, saudara yang sakit. Dan setiap kali saya pergi, pasti ada Alkitab saudara di samping mereka. Bahkan yang tidak pernah baca Alkitab, tahu saya datang, saudara, ambil Alkitab, peluk saudara. Alkitab itu bukan untuk dipeluk, Alkitab itu dibaca, direnungkan, dilakukan. Amin. Kalau peluk itu kita mau foto-foto tuh. Tapi kalau kita mau teliti, kita baca tiap hari, renungkan tiap hari. Dan firman Tuhan itu saudara lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia akan menyelidiki seluruh kehidupan saya dan saudara. Jadi ketika iblis serang kita, pakai pedang roh yaitu firman Tuhan. Kalau di rumah suami cerewet bawel, saudara lawan pakai firman Tuhan. Kalau di rumah ada istri cerewet ngomong terus seperti hujan yang meniris yang tidak berhenti-berhenti, saudara pakai firman Tuhan. Lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan istri yang apa? Cerewet. Istri balas pakai ayat, saudara perang ayat di rumah. Betul kan? Nah, ayat itu bukan dipakai untuk perang-perangan. Ayat itu dipakai untuk menasihati.
supaya kita yang salah sadar dan bertobat. Karena kalau orang keraskan hati, saudara, itu model ke Firaun. Ada orang berkata, kan Tuhan yang keraskan hatinya Firaun, bukan Tuhan. Memang dasarnya dia orang berdosa, sehingga hati dia itu keras. Tuhan sudah bikin tulah yang pertama, harusnya dia sadar. Dia mau tunggu sampai 10 tulah. Akhirnya semua yang sulung yang ada di Mesir, itu dibunuh oleh Tuhan. Bahkan dia tidak puas. Dia kejar Musa dengan orang Israel. Tuhan bunuh mereka di laut Teberau. Saudara-saudara, iblis akan pakai cara supaya keraskan hati kita. Dan kalau saya dan saudara tidak peka, bahkan dengar firman Tuhan sekalipun, saudara akan menganggap bahwa ini cerita atau dongeng yang tidak berguna bagi kehidupan saya. Saya mau berkata, firman Tuhan ketika datang kepada kita, dia punya manfaat sangat luar biasa. Coba buka Yohanes 12 ayat 48. Yohanes pasal 12 ayat 48. Saya baca untuk kita semua, saudara-saudara. Alkitab berkata, Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi tolak firman, saudara, bahaya. Ya, bahaya. Waktu saudara dengar firman, saudara berkata, Tuhan terima kasih, malam ini firman Tuhan datang untuk saya. Saya ini banyak konseling anak-anak perempuan yang hamil di luar nikah. Saya tanya, kalian pacaran di mana sampai hamil? Harus jawab jujur. Saya tanya, terus yang memulai untuk kalian jatuh dalam dosa siapa? Lu atau lu? Atau laki-laki atau perempuan? Perempuan langsung jawab, dia pak duluan. Saya tanya, kenapa kamu itu bujuk dia untuk kasih hamil dia? Dia berkata, Pak, iblis bilang, mumpung pacaran, kalau putus tidak bisa lagi. Akhirnya, hamil luar nikah. Dan konsekuensinya, kalau di saya hamil di luar nikah, tidak diberkati di gereja. Berkati di tempat kamu resepsi atau di rumah kamu. Gak bisa. Altar Tuhan tidak boleh dinodai oleh dosa-dosa yang disengajakan. Itu konsekuensi. Kalau tidak mau, silakan cari pendeta lain dan memberkati. Bahkan mau keluar dari gereja pun juga tidak apa-apa. Karena kalau satu orang buat, nanti kalau kita ikut, saudara, semua akan ikut. Akhirnya, semua pun juga tidak gentar akan firman Tuhan dan nilai-nilai dalam kekristenan dan gereja. Makanya, anak-anak muda kalau pacaran, kalau pacarmu atau pria itu goda kamu, ya, kalau dia ada jenggot, tarik dia pun jenggot. Kalau dia tidak ada jenggot, dia punya bulu kaki panjang rimbun, ruhi itu, saudara, supaya dia bertobat. Pacaran dalam kekudusan. Nikah baru diberkati dan punya keturunan. Hati-hati. Jangan ada yang bilang, Pak, karena dulu saya nonton film Agnes Monica pernikahan dini jadi lagi viral, jadi saya juga ikut-ikutan. Kamu goblok itu. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Dan iblis akan pakai segala cara. Anak-anak muda punya kelemahan masing-masing. Kita orang tua yang masih muda punya kelemahan masing-masing. Bahkan oma-oma, opa-opa pun juga jangan bilang iblis tidak akan serang. Iblis akan serang. Sampai kita mati baru peperangan rohani itu berhenti. Ada opa-opa umur 68 tahun. Pendeta. Perkosa. Anak remaja, pendeta. Makanya jangan bilang kita yang khotbah ditahan dengan iblis punya serangan. Pendeta kalau tidak pakai firman, tidak kuat firman, iblis datang bisa tipu loh. Saya pernah pelayanan di Flores, Larantuka. Lagi pelayanan, lagi khotbah nih. Cewek duduk di depan, saudara, main mata dengan saya. Wih, dan ini nona, saudara, cantik, saudara.
Nona Flores na Blasteran Portugis atau apa tuh orang sana tuh Flores. Waktu saya habis pelayanan saya ke toilet, dia ikut saya, saudara-saudara. Dia bilang, Pak, bisa kenalan kok? Saya bilang, oh iya kenalan, saya Pak Pendeta Andre. Dia bilang, Pak, besok saya bisa ajak jalan-jalan. Ini nyata, saudara. Saya bilang, kalau beta sen bertobat, lu habis, beta. Betul. Dia bilang, aduh Jamara, besok ada pelayanan, tidak bisa. Karena kalau saya ikut KKR atau KPI dengan teman-teman PD Gemit kan biasa KKR ini malam, besok kan pelayanan apa, diakonia, pastoral tuh. Nah saya tahu besok tuh ada pelayanan, jadi saya harus pakai itu juga untuk lawan. Kalau saya bilang, oh iya besok saya lagi nganggur, boleh. Nah itu bahaya saudara. Itu langsung viral satu NTT, Pendeta Andre Saleh. Weh, saya tidak jadi pendeta, langsung pensiun itu. Iblis itu akan pakai segala cara. Jadi kalau ada saya dan saudara laki-laki yang kelemahan di perempuan, dia akan pakai perempuan. Dan ingat, iblis kalau pakai perempuan itu bukan buntiana yang mengerikan saudara. Dia akan pakai wanita yang cantik. Dan saya ini ulang-ulang. Makanya saya bilang, saya ini resiko jadi pendeta yang ganting juga resiko saudara. Pihot di kantor-kantor orang tanya, Pak masih single kau? Anda sudah. Dan itu pergumulan saya. Saya tidak bisa omong kosong menipu bahwa memang iblis tahu bahwa kelemahan saya, latar belakang saya dulu seperti itu. Makanya iblis mau mencoba pakai itu untuk apa? Menjatuhkan. Kalau saudara yang dulu terikat dengan judi, saudara bertobat, nanti iblis akan berusaha untuk tarik saudara main judi kembali. Karena iblis tahu kita pun kelemahan. Makanya Alkitab berkata bilang apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia itu mencari orang-orang yang dapat ditelannya setiap waktu saudara-saudara. Jadi jangan pernah main-main. Makanya mulai hari kita, sebelum pergi kerja, sebelum pergi ke kantor, sebelum kuliah sekolah, saudara saat teduh baca firman sebentar. Amin. Supaya waktu saudara melangkah, firman itu menuntun hidup saudara sepanjang 24 jam itu. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Itu senjata yang pertama. Senjata yang kedua adalah saya dan saudara harus lawan iblis dengan doa. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-19. Juga ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa dalam roh di sini bukan berbahasa roh. Ada pendeta-pendeta Pentakosta karismatik yang bilang kalau doa harus pakai bahasa roh. Tidak, saudara. Doa di sini artinya ketika kita berdoa, roh kita itu dituntun oleh roh Allah. Jiwa kita itu dituntun oleh roh Allah. Tubuh kita itu juga dituntun oleh roh Allah. Sehingga saya dan saudara bisa mengalahkan siasat daripada iblis. Ada satu orang yang Yesus, saudara, suruh dia berdoa. Bahkan dia dengan 3 orang temannya. Bahkan juga teman-teman yang lain, yakni Petrus dan kawan-kawan. Yesus waktu mau ditangkap, dia naik ke atas Bukit Getsemani atau Taman Getsemani dan berdoa di situ. Dia bawa 3 orang murid dekatnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia bawa mereka bukan untuk tidur di sana, tapi untuk berdoa. Waktu Yesus tinggalkan mereka, Yesus pergi dan berdoa. Tapi waktu Yesus kembali, Yesus menemukan mereka itu sudah tidur karena ngantuk berat. Kalau kita lihat firman Tuhan itu secara konteks dekat, mereka bukan lelah, tapi mereka baru saja menyelesaikan perjamuan malam. Sehingga makanan minuman yang mereka makan membuat mereka itu ngantuk. Orang Indonesia bilang, makanan, nasi, minuman naik di mata. Iya kan? Jadi mata berat, saudara-saudara.
Yesus bilang, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berdoa di sini. Saya mau pergi berdoa. Yesus tinggalkan mereka yang kedua kali. Yesus pergi berdoa. Waktu Yesus kembali menemukan mereka sedang apa? Tidur. Kalau saudara baca di ayat di atas sebelumnya, di situ Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, khususnya 11 murid, bahwa malam ini iman kalian semua akan tergoncang. Kenapa? Karena anak manusia akan ditangkap, akan diadili, bahkan akan mati. Tapi Petrus yang sok jagoan berkata, aku juga akan mati bersama dengan engkau. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkali aku. Pertanyaannya, waktu Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus, penyebabnya apa sih saudara-saudara? Kalau kita baca firman Tuhan yang saya jelaskan tadi, penyebabnya adalah karena Petrus dan teman-teman tidak mau mengikuti nasihat Yesus dengan berdoa. Berdoa itu sama seperti berjaga-jaga. Ada amin? Sehingga ada seorang hamba perempuan yang iblis pakai tanya Petrus, bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Petrus jawab bilang apa? Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Tiba-tiba saudara, dia pakai hamba yang lain lagi, iblis pakai. Tanya lagi, bukankah kamu adalah salah satu murid daripada orang ini? Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Dan yang ketiga, orang banyak bertanya kepada Petrus. Petrus mengutuk dirinya dan bersumpah, dia tidak mengenal Yesus. Pertanyaannya, kenapa dia bisa jatuh saudara-saudara? Jawabannya, karena dia tidak mau berdoa. Kalau saya dan saudara berdoa pakai lutut kita, maka saya dan saudara akan berdiri tegap seperti yang firman Tuhan bilang. Amin saudara. Orang yang kuat berdiri adalah orang yang selalu berdoa dengan Tuhan. Walaupun manusia lihat kita ini mungkin kurus, kering, kerempeng, angin tiup, mau jatuh. Tapi kalau saya dan saudara berdoa, iblis takut dengan saya dan saudara. Iblis akan takut. Saya ingat waktu saya jadi pendeta baru datang ke Kupang baru 1-2 tahun. Saya disuruh saudara untuk usir anak yang kerasukan. Bayangkan, saya baru jadi pendeta ini mau 1 tahun saudara-saudara. Saya ditelepon oleh salah satu ibu ketua persekutuan doa di Sikumana, di Jalan Salak. Dia punya cucu ini umur 5 tahun kerasukan setan. Nah dia ini ketua persekutuan doa tapi tidak bisa usir setan. Dia tahu saya ini suka khotbah di dia ingat saya. Pak Andre tolong datang dong usir setan di cucu saya ini. Saya bilang mama kan ada. Aduh Pak Andre saja, saya tidak bisa nih. Waduh, saya ini baru jadi pendeta baru 1 tahun nih. Saya kuliah pendeta 4 tahun, 7 tahun lari jadi anak band. Jadi saudara bisa bayangkan firman semua saya ini yang dulu di asrama tiap hari doa jam 4 pagi. Tidak pernah biston pagi lagi 7 tahun. Kau sibuk jadi anak pena. Tapi saya dipanggil untuk doakan ini cucu saudara. Saya berangkat dari rumah. Dalam perjalanan saya udah doa tengking setan itu. Karena saya takut nanti setan yang hantam saya saudara-saudara. Jadi orang kalau tidak punya roh Tuhan, roh kudus, jangan coba-coba lawan setan. Nanti saudara model kayak anak-anak Imam Skewa. Orang Kupang bilang lari ke setengah sandal sayang. Jadi waktu saya pergi, saudara, wah ini anak udah berteriak. Saya tanya, Oma kenapa? Aduh tidak tahu Pak Pendeta, sudah mau 1 jam dia kerasukan begini, banting-banting, saudara dia punya badan. Wih, saya lihat anak 5 tahun. Waktu saya masuk, saudara, ini setan langsung bilang, jangan Pak Pendeta. Loh, saya baru sampai dia bilang, jangan Pak Pendeta. Saya langsung hardik, saudara, langsung berhenti. Itu bukan karena saya usir setan, tidak. Tapi karena ada Roh Kudus, ada Tuhan dalam pribadi saya dan saudara. Karena Tuhan Julia, saya berdoa tiap hari nah. Makanya Tuhan tidak sembarangan kasih kuasa. Akhirnya saya berdoa saudara, anak itu total disembuhkan oleh Tuhan. Kalau sekarang saya pergi khotbah di rumah dia, dari jauh dia sudah pegang saya punya tangan dan salin. Dia udah besar, kurang lebih sekitar 6-7 tahun yang lalu.
Saya bilang bukan Pak Andre yang sembuhkan kamu, Bapak Yesus yang sembuhkan kamu. Lawan pakai apa saudara? Doa. Bahkan ada satu orang saudara, itu bawa anaknya pergi liburan di Nuse sana. Rote itu Nuse itu tanpa orang ame obat di sana kalau orang Nuse. Ya. Itu samping di pulau apa? Ndau tuh. Oh itu orang bertapa banyak di sana saudara. Saya pernah diundang KKR di sana 2 malam, tapi karena ada tembok sinode akhirnya dibatalkan saudara. Ya, saya pendeta dari karismatik, dari persekutuan doa Peniel yang ada di Bebong, dari klasis tidak setuju karena saya pendeta karismatik jadi di-cut saudara-saudara. Padahal saya rindu tuh pengen lihat tempat supaya ketemu setan-setan di sana tuh. Wih, saya dulu nih paling takut setan saudara. Iya, tapi ketika saya jadi pendeta, saya tahu bahwa di dalam diri orang benar ada Tuhan. Setan takut dengan saya dan saudara. Saya telepon dari jauh aja, dalam nama Yesus, setan pergi. Langsung, total, sembuh. Sekali lagi bukan saya, tapi karena Tuhan Yesus. Jadi lawan dengan apa saudara? Doa. Kalau saudara pakai kekuatan sendiri, tidak akan pernah bisa. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Melawan penguasa-penguasa. Melawan pemerintah-pemerintah. Melawan kuasa Beelzebul. Artinya tidak kelihatan, tapi dia punya perbuatan-perbuatan itu nampak. Jadi kalau di rumah saudara ada satu orang yang iblis pakai, saudara jangan marah dia. Saudara berdoa buat dia supaya iblis keluar dari dia punya kehidupan. Doakan. Karena iblis punya manifestasi saudara itu banyak sekali. Banyak sekali. Kita harus lawan pakai doa. Anak-anak saudara yang nakal kepala batu, tiap pagi saudara oma-oma ibu-ibu tumpang tangan di dia punya kepala. Supaya ada batu di kepala dia keluar saudara-saudara. Karena kepala batu. Supaya Tuhan pulihkan dia. Ada amin? Harus pakai doa. Saudara pakai cerewet yang ngomong banyak, apalagi cuci maki dia, caci maki, dia akan lawan balik. Tapi saudara kejar dia dengan doa, mujizat pasti akan terjadi. Saya ingat pendeta Ade Manuhutu almarhum. Waktu saya pelayanan di Bandung, di gereja dia 1 tahun. Dia kesaksian. Sebelum dia bertobat, dia masih jadi artis. Dia pulang setiap pagi di rumah dia jam 2, jam 3 pagi. Dan ketika dia pulang, dia selalu dengar istrinya doa di kamar mereka. Doa untuk siapa saudara? Untuk dia. Waktu dia dengar istrinya berdoa saudara, habis doa dia tampar istrinya, pukul istrinya. Tapi istrinya saudara doa kasih dia terus. Sampai satu ketika saudara Tuhan tangkap dia. Tuhan tangkap dia, akhirnya dia jadi pendeta, jadi gembala sidang. Sampai akhir kehidupannya melayani Tuhan dengan setia. Batu yang keras, kalau air setetes-setetes itu turun ke atas batu itu, pasti batu itu akan lubang bahkan pecah. Ada amin? Apalagi dengan doa saya dan saudara, saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Ada amin? Saya yakin peperangan masih terjadi sampai malam ini bahkan terus. Tetapi kalau kita punya 2 senjata ini, saya dan saudara akan jadi lebih dari pemenang. Pasti. Karena Tuhan menjamin saya dan saudara lebih daripada pemenang. Coba lihat Markus 16 ayat 17, saudara-saudara. Markus 16 ayatnya yang ke-17. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 16 ayat 17. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah dibaptis, yang sudah dimateraikan, akan mampu usir setan. Ada amin? Usir pakai apa yang kedua saudara? Doa. Jadi kalau ada saudara punya rekan di kantor yang kerasukan setan, saudara jangan telepon saya, jangan telepon Bapak Eli, jangan telepon ketua majelis, jangan. Saudara doakan dalam nama Yesus, setan engkau keluar. Kalau saudara orang berdoa. Tapi kalau saudara tidak pernah berdoa, jangan coba-coba usir dia. Nanti setan bilang, lu siapa bos? Setan akan balik. Itu selesai.
Saya punya teman pendeta, baru-baru saya ketemu dengan dia 2 minggu yang lalu. Dia bilang, Pak Andre, saya pernah usir orang kerasukan setan, tapi saya tidak doa tutup bungkus. Saya punya istri lagi mengandung 9 bulan, pulang anak saya mati di perut. Dan saya sadar waktu itu, saya pendeta tapi saya jarang berdoa. Makanya doa itu seperti minuman atau makanan yang tiap hari saya dan saudara harus praktekkan, harus lakukan. Kalau tidak, iblis akan porak-porandakan kehidupan kita. Karena di mana ada doa, di situ Tuhan hadir, saudara-saudara. Barang siapa 2-3 orang berkumpul menyebut memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Di kampus saudara kalau ada teman kerasukan setan, jangan telepon saya Bapak Eli atau hamba Tuhan. Saudara yang ikut persekutuan doa, saudara yakin saudara anak Tuhan dan saudara tekun dalam berdoa, usir setan itu. Saya yakin setan pasti akan keluar. Karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada amin? Mau lakukan ini saudara-saudara? Mau pakai 2 senjata Allah ini? Yang pertama firman, yang kedua adalah doa. Firman dan doa. Setiap hari saudara kenakan di dalam kehidupan tubuh, jiwa, roh dan saya, saudara. Saya yakin iblis bukan menang atas kita, tapi kita akan menang dalam peperangan rohani. Sebelum itu kita lakukan, kita sudah saudara-saudara tahu bahwa ini adalah siasat-siasat daripada iblis untuk menghancurkan kita. Kepekaan Tuhan berikan, bahkan kuasa Tuhan berikan kepada saya. Tuhan berkati kita semua malam ini dengan kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Amin. Amin.